Halo teman-teman, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar merenung semua yang kita punya ini datangnya dari mana? Dan yang lebih penting lagi, kalau Sang Maha Pemberi memutuskan untuk menahan rezekinya, siapa lagi coba yang bisa memberi? Ini pertanyaan yang dalam banget dan hari ini kita akan coba bedah bersama. Pertanyaannya tuh lugas ya, tapi dampaknya nusuk banget ke hati. Siapakah yang akan memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya? Ini bukan sekedar pertanyaan basa-basi. Ini tuh kayak sebuah cermin yang disodorkan ke hadapan kita. Mengajak kita jujur, sebenarnya kita ini bergantung pada siapa sih? Nah, perenungan ini asalnya dari ayat yang luar biasa kuat di dalam Al-Quran. Tepatnya di surat Al-Mulk ayat 21. Yuk kita coba selami maknanya lebih dalam. Ini nih dia yang bikin ayat ini begitu powerful. Ayat ini menyajikan sebuah kontras yang tajam banget. Di satu sisi ada kebenaran yang absolut, nggak ada satupun yang bisa ngasih kalau Allah menahan. Tapi di sisi lain, ada respon manusia yang bikin kita geleng-geleng kepala. Mereka justru tetap dalam kesombongan dan penolakan. Sebuah pertentangan yang luar biasa antara kenyataan dan sikap. Oke, sebelum lanjut, penting banget nih kita satu frekuensi soal apa itu rejeki. Jadi, rejeki itu jauh lebih luas dari sekedar uang atau makanan ya. Rejeki itu ya segala bentuk anugerah dari Allah. Bisa kesehatan, kesempatan, ilmu, bahkan ketenangan hati. Semua hal yang menopang hidup kita. Jadi, ini dia inti masalahnya. Kita tuh 100% bergantung padanya. Coba deh bayangin kalau Allah menahan hujan sampai kering kerontang, atau semua pintu rezeki yang kita andalkan tiba-tiba tertutup rapat. Kita mau lari kemana? Nggak ada seorang pun. Nggak ada kekuatan apapun yang bisa menggantikan perannya. Ini pengingat yang jelas banget betapa kita ini mutlak butuh rahmatnya. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan selanjutnya yang tersirat di ayat tadi. Kalau ketergantungan kita sejelas itu, kenapa sih ada orang yang menolak kebenaran ini? Apa sebetulnya akar dari penolakan itu? Disinilah kita lihat dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi ada pengakuan, ada kesadaran penuh kalau kita ini bergantung mutlak pada Sang Pencipta. Kita menerima semua karunia-Nya. Tapi di sisi lain ada penolakan yang lahir dari kesombongan, dari sikap memberontak. Padahal semua kebutuhannya terus-menerus dipenuhi dari sumber yang sama. Aneh kan? Setelah kita paham masalahnya, yaitu penolakan yang lahir dari kesombongan, ternyata ada jalan keluarnya loh, ada kunci menuju ketenangan batin. Dan kuncinya adalah dengan menggeser fokus kita. Solusinya dimulai dari nasihat yang kelihatannya sederhana, tapi dalam banget. Janganlah kamu terlalu cemas tentang hartamu. Ini tuh seperti obat penenang yang langsung bekerja buat rasa gelisah yang sering banget menggerogoti kita kalau udah mikirin soal rezeki. Terus kenapa kita nggak perlu cemas? Nah, ini alasannya. Ini pondasinya. Karena Allah adalah pemberi rizki dan pemelihara yang maha agung. Titik. Kalau kita benar-benar percaya ini, kecemasan itu pelan-pelan bakal kehilangan kekuatannya. Sekarang, yuk kita tarik sedikit lebih jauh untuk melihat gambaran yang lebih besar. Soal rezeki ini sebetulnya bukan konsep yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari sebuah prinsip yang jauh lebih agung, yaitu kekuasaan mutlak Allah. Lihat deh, ternyata ayat tentang rezeki ini nyambung banget sama ayat pembuka di surat yang sama yang menegaskan bahwa di tangannya lah segala kekuasaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi, kemampuannya untuk memberi atau menahan rezeki itu hanyalah salah satu cerminan dari kekuasaan dan kendarinya yang absolut. Keren banget kan? Jadi, apa nih yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Ada jalan yang jelas menuju rasa percaya yang kokoh. Pertama, akui ketergantungan total kita. Kedua, sadari bahwa hanya Dia satu-satunya Sang Pemberi. Ketiga, pahami kalau ini semua adalah bagian dari kekuasaannya yang mutlak. Dan yang terakhir, kalau tiga itu udah mantap, ya udah lepaskan kecemasan dan mulailah memeluk rasa percaya sepenuhnya. Sebagai penutup, yuk kita renungkan pertanyaan ini bareng-bareng. Gimana ya rasanya kalau yakinan ini benar-benar kita hayati? Bukan cuma di pikiran, tapi meresap sampai ke hati. Kira-kira bagaimana hal itu akan mengubah cara kita memandang hari esok, cara kita menghadapi ketidakpastian, dan cara kita melewati setiap tantangan yang datang?